Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hasan Bri dalam program Tebar Ilmu. Ya. Jadi kali ini saya akan membagikan ilmu tentang bagaimana cara menentukan faktor persekutuan terbesar. Ya. Baik, kemarin saya pernah menjelaskan bagaimana cara menentukan faktor persekutuan terbesar dengan cara pohon faktor. Cara kedua ini yaitu saya akan menyampaikan dengan cara bagi susun. Untuk lebih jelasnya silakan Bapak Ibu adik-adik di rumah perhatikan papan tulis ini ya. Nanti silakan pilih cara yang termudahnya apakah cara pertama pohon faktor atau cara yang kedua ini secara bagi susun. Mari saksikan. Baik, di papan ini sudah saya tuliskan ya cara kedua bagi susun. Kita langsung saja ke contoh biar cepat. Langsung kita tahu caranya. Contohnya, tentukan FVB dari 24 dan 30. Baik, cara menjawabnya adalah kita tulis kedua bilangan ini yang akan ditentukan FVB-nya, kita tulis di sini secara berdampingan ya, 24 di sampingnya 30. Terus kita beri garis di bawahnya. Syarat untuk menentukan FVB ini, karena ini ada dua bilangan ya. Jika kedua bilangan ini ya, kedua bilangan ini 24 ataupun 30 harus kedua-duanya bisa dibagi ya. Kedua-duanya bisa dibagi, itu yang diambil nanti sebagai FVB-nya. Baik, kita saksikan dulu. Perhatikan, baik, kita akan menggunakan bilangan prima ya. Saya tulis di sini supaya mudah dimengerti, bilangan prima, yaitu masih ingat 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Baik, di antara kedua bilangan ini ada tidak yang bisa dibagi dua ya, ada dibagi dua. Apakah 20, taruh di sampingnya ya, bilangan primanya taruh di depan garis ini. Nah, 24 jika dibagi 2 dapat berapa? Yaitu 12. 30 dibagi 2 dapat 15. Jadi 24 bisa dibagi 2, 30 juga bisa dibagi 2. Jadi kedua-duanya bisa dibagi. Makanya kalau dua-duanya bisa dibagi, maka bilangan prima ini dilingkar. Bisa dipahami ya? Yang dilingkar ini nanti sebagai penentu FVB-nya nanti. Baik, kita garis 2 sampai hasilnya habis atau menjadi 1 bilangan paling bawah ini ya, harus jadi 1. Nah, kita garis lagi, kita bagi berapa lagi bilangan primanya? Ada enggak yang bisa dibagi 2? Oh, ini ada, 12 bisa dibagi 2. 12 jika dibagi 2 hasilnya 6. 15 jika dibagi 2 tidak bisa habis. Jika tidak bisa dibagi habis, maka dia diturunkan seperti semula. 15 ini tidak bisa dibagi 2, maka turunkan seperti semula 15 ini. Nah, apakah ini perlu dilingkar? Tidak perlu dilingkar. Kenapa? Karena kedua-duanya tidak bisa. Karena ada salah satu bilangan yang tidak bisa dibagi habis. Ya, 12-nya bisa, 15-nya tidak bisa. Jangan dilingkar. Yang kita cari itu adalah kedua-duanya bisa dibagi. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ada di rumah? Baik, kita bagi lagi karena belum ada yang nyampe 1. Sekarang di antara lagi kedua bilangan ini ada yang bisa dibagi 2. Oh, ada ya, 6 ini bisa dibagi 2. 6 dibagi 2 dapat 3. 15 dibagi 2 tidak bisa, maka turunkan lagi seperti semula yaitu 15. Kita bagi lagi 3 dan 15. 3 15 bisa dibagi 2. Oh, tidak ada ya, maka kita ganti lagi, kita pakai 3. 3 ini dibagi 3 1 ya. 15 bagi 3 5. Nah, ini 3 ini harus dilingkar. Kenapa dilingkar? Karena kedua-duanya bisa dibagi. 3 bisa dibagi 3, 15 bisa dibagi 3. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu di rumah ya. Baik, karena ini sudah nyampe 1 berarti dia sudah selesai dibagi. Tinggal 5 ini belum. Nah, 5 ini dibagi 2 dan bisa, dibagi 3 dan bisa, maka dibagi dengan 5 ya, bilangan ketiga 5. Nah, 1 ini tidak usah dibagi, turunkan saja 1 ini. Karena tinggal 5 dibagi 5 1. Nah, sudah nyampe 1 ya. Dua-duanya sudah 1, berarti sudah selesai kita melakukan pembagian ini. Jadi untuk menentukan FVB-nya adalah FVB
Yaitu kita ambil bilangan yang di lingkar ini Bu. Ya, Bapak Ibu di rumah adik 2 dan 3 dikalikan 2 dikali 3. Maka hasil 2 kali 3 itu adalah 6. Inilah FPB-nya 6 itu. Bagaimana Bapak Ibu di rumah, adik-adikku? Apakah kira-kira cara ini paham atau tidak? Insya Allah bisa. Ini bagi saya ini cara paling mudah, sekaligus cepat. Kalau kita pakai pohon faktor, satu persatu kita melakukan pembagian. Kalau ini sekaligus, ya, insya Allah ringkas, ya, mudah dipahami. Atau kita ingin contoh cara yang kedua, pakai 3 bilangan, ya. Misalnya berapa bilangan yang kita pakai? 12, 18, 20, ya. Contoh yang ketiga kita pakai coba 3 bilangan. 3 bilangan. Kita coba menggunakan bilangan prima yang pertama itu 2. 12 bisa bagi 2, bisa dapat 6. 18 bagi 2, 9. 20 bagi 2, 10. Ketiga-tiganya bisa dibagi, 12 bisa dibagi 2, 18 bisa dibagi 2, 20 bisa dibagi 2. Maka kalau semuanya ketiga-tiganya bisa dibagi, maka dilingkarkan. Baik, kita garis lagi karena belum nyampe 1, ya. Bagi 2 lagi ya. Nah, 6 bagi 2, 3. Berarti bisa 9 bagi 2, tidak bisa habis Bapak Ibu ya. Tidak bisa habis dibagi, maka turunkan seperti semula. 10 dibagi 2 bisa 5. 6 bisa, 9 tidak bisa, 10 bisa. Maka jangan dilingkar. Kenapa? Karena semuanya ada salah satu yang tidak bisa dibagi. Syaratnya itu adalah semua bilangan yang dicari FPB-nya semua bisa dibagi. Ya, baik, kita lanjutkan. Kita bagi berapa? Sebenarnya tidak ada yang bisa dibagi 2. Kita langsung cari bilangan yang kedua, yaitu 3. 3 bisa dibagi 3 ya, habis ya, sudah nyampe 1. 9 bagi 3, 3. 5 bagi 3, tidak bisa habis. Maka turun seperti semula 5 ini. Nah, sekarang kita bagi, tinggal 3 dan 5. Kita bagi 3 ya. 3 turun. 1 diturunkan, 3 bagi 3, 1. 5 bagi 3 tidak bisa habis. Turunkan seperti semula. Nah, tinggal 1. 1, 1, 5. Tinggal 5 yang belum habis ya. Kita bagi 5 langsung ya, karena bagi 3 tidak bisa. Maka 1, 1, 5 bagi 5, 1. Sudah selesai ya, karena bilangan bawahnya sudah menyampe 1. Baik, kita akan tentukan FPB-nya dari bilangan 12, 18, 20 adalah kebetulan di sini yang dilingkar cuma 1, maka dia tidak perlu dikalikan, cukup ditulis 2 ya. Maka FPB dari 12, 18 dan 20 adalah 2. Bagaimana Bapak Ibu adik-adik di rumah? Kira-kira mungkin sudah paham ya? Ini gampang sekali cara keduanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.